Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Seli Ayu Lestari. Izinkan saya Denny Hidayat untuk mempresentasikan perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Saya membagi menjadi 5 periode perkembangan Pancasila ini. Yang pertama awal kemerdekaan, kemudian pada saat Republik Indonesia Serikat, kemudian demokrasi terpimpin, kemudian pada saat Orde Baru, dan pada saat reformasi. Pada saat periode awal masa awal kemerdekaan 1945 sampai dengan 1949, pada periode ini penerapan Pancasila sebagai dasar negara mengalami berbagai masalah dengan adanya upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi dan terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Ada beberapa peristiwa yang terjadi di periode ini. Yang pertama itu pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Tujuannya membentuk negara Soviet Indonesia dengan ideologi komunis. Kemudian pemberontakan DITI pada tahun 1949 tujuannya mengganti Pancasila dengan syariat Islam sebagai dasar negara. Kemudian periode pada saat masa Republik Indonesia Serikat. Pembentukan negara Republik Indonesia Serikat yang membagi Indonesia menjadi beberapa negara bagian. Pada periode ini adanya perubahan rumusan kalimat pada dasar negara menjadi pengakuan ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kemudian pada periode masa demokrasi terpimpin tahun 1950 sampai 1966. Pada periode ini juga ditemukan beberapa tindakan penyimpangan terhadap Pancasila, di antaranya adalah pembentukan Nasakom atau Nasional Agama Komunis yang menyatukan konsep politik, agama, dan komunis. Peristiwa-peristiwa penting pada periode ini yaitu terjadinya pemberontakan Republik Maluku Selatan tahun 1950 bertujuan membentuk negara sendiri. Kemudian pembentukan PRRI dan Permesta sebagai protes terhadap pemerintah pusat. Dan yang ketiga adalah pemberontakan PKI pada tahun 1965 yang bertujuan untuk mengganti ideologi negara menjadi komunis. Kemudian pada masa Orde Baru, pemerintahan Soeharto berupaya mengembalikan Pancasila menjadi ideologi negara dengan memberikan pendidikan, pedoman, penghayatan, dan pengawalan Pancasila kepada seluruh elemen masyarakat, serta dengan pembentukan asas tunggal Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bagi seluruh partai politik dan organisasi masyarakat. Namun pada akhir periode juga ditemukan masalah yang bertentangan dengan Pancasila seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian ada juga pembatasan hak berpendapat dan adanya dui fungsi ABRI. Kemudian periode terakhir yaitu pada masa reformasi tahun 98 sampai dengan sekarang. Periode ini ditandai dengan perubahan kepemimpinan nasional dari Soeharto ke B.J. Habibie. Mulai dari pemerintahan B.J. Habibie sampai dengan presiden sekarang ini, pemerintah terus menjaga untuk digaungkannya penerapan Pancasila sebagai ideologi negara bangsa sampai dengan saat ini. Kesimpulannya, melalui perjalanan sejarah yang panjang, Pancasila mengalami berbagai peristiwa dari masa ke masa yang bertujuan untuk menggantikannya sebagai ideologi bangsa. Dengan memahami sejarah Pancasila mulai sejak awal kemerdekaan hingga sekarang, kita bisa memahami dan merefleksikannya pelajaran yang didapat untuk menghadapi tantangan pada zaman sekarang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.